Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Rais, Ketua Panitia, mengucapkan selamat datang, ahlan wasalan kepada seluruh peserta alumni reuni As-Safiyah lintas angkatan 10 November 2024 di Sentul City nomor 51. Harum pewangi, tunggu berseri di pagi hari. Untuk apa kita kumpul di sini? Kalau bukan untuk silaturahmi. Saya namanya Nurdin Al-Namani dari angkatan 78. Saya Ujang Syahroni, angkatan antara 80 lah. Saya keluarnya karena ujian bulan Mei 80. Saya angkatan tahun 77 masuk. Nama saya Haji Taufik. Kami ini satu angkatan. Beliau ini suka main rebana. Sekarang menjadi pimpinan sebuah yayasan ya? Sekolah apa? Madrasah Al-Islah. Al-Islah. Yang kalau mau belajar di situ harus inden. Harus inden. Saking bagusnya. Alhamdulillah bagus. Sukses As-Safiyah. Sangat mengasihkan. Luar biasa. Ketemu teman lama. Pesannya semoga silaturahim berlanjut terus. Semoga ini reuni bukan yang terakhir. Dan mungkin mudah-mudahan ada reuni-reuni lagi yang lebih akbar-akbar.
Ibu alumni Asy-Syafi'iyah, yang terhormat para panitia yang telah mensukseskan acara ini, hadirin sekalian, alhamdulillah terharu saya sampaikan di situ kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga kini mempertemukan kita di acara Reuni Akbar Alumni Asy-Syafi'iyah tahun 2024 ini. Hadirin, alumni Asy-Syafi'iyah terdiri beberapa alumni beberapa angkatan. Jadi yang pertama adalah alumni keluarga besar Asy-Syafi'iyah dipimpin oleh Kiai Muhammad Nasir. Kemudian juga ada Bang Bodoy, Bang Said Abdullah, Bang Said, dari keluarga alumni Bang Said. Ya, terima kasih. Kemudian juga ada ilmiah, Ikatan Alumni Muslimat Asy-Syafi'iyah. Itu saya dan teman-teman Bapak Haji Anwar, Sadudin, Ahmad Tolong, Bapak Abdul Karim merintis tahun 2003, alhamdulillah sampai sekarang berjalan, dan sampai sekarang saya dipercaya amanat diamanatkan sebagai ketua. Kemudian di bawahnya lagi ada CAS, Bang Robi atau Prihatsa, ada nggak? CAS, Community of Alumni Asy-Syafi'iyah. Kemudian ada lagi apa saja? Alumni peduli Asy-Syafi'iyah 1 Jakarta. Jadi hadirin sekalian, saya hanya merangkai, hanya membingkai dari kesatuan alumni. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan sukses. Jadi terus terang saya sangat bahagia dengan kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Ahlan salam Pak Delani Rais. Kami dipercaya dengan Bang Dai. Ahlan salam. Hadirin, saya terkebanyakan kalam dan terus terang. Setiap kali Bapak Ibu menyapa sahabat lama, ada sahabat lama, hampir 50 tahun saya nggak ketemu dengan Ustaz Abdul Razak, teman SMP saya. Hari ini saya ketemu, Allah Akbar, dengan Bapak Hanafi juga dari SDP. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur, dan di setiap kerinduan Bapak-Bapak, di setiap sapaan Bapak Ibu sekalian kepada sahabat-sahabatnya, sahabat lama, merupakan kebahagiaan untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pergi ke Jakarta, jangan lupa mampir ke Cikini. Begitu. Kalau bukan karena cinta, tidak ada reuni asli. Iya, betul. Cakep ya, karena kita cinta makanya ada reuni asli-nya. Iya. Buah mengkudu, buah delima. Cakep. Buah kuni, buah pepaya. Cakep. Melepas rindu bersama-sama dengan alumni Asy-Syafi'iyah. Cakep. Alhamdulillah. Laporan Ketua Penyelenggara Reuni Akbar Lintas Angkatan Asy-Syafi'iyah. Untuk itu kita persilakan kepada yang terhormat Ibu Hajah Rasmawati Rais, Sarjana Hukum. Beliau adalah alumni Asy-Syafi'iyah tahun 1979-1980. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagak kompak, enggak dapat hadiah umroh. Doorpressnya ada salah satu hadiah umroh dari Aulia. Mana Bang Ghazali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus SHMH LNM LLM, ada Dr. Judi Sarif, ada Dr. Haji Ahmad Baidowi. Kita tidak hanya seremonial seperti ini, tapi kita juga akan mempunyai suatu visi pandangan ke depan yang akan lebih maju lagi mengikuti majunya teknologi. Dan teman-teman ada di sini itu berkat karena adanya majunya teknologi. Saya ada juga yang tidak kesampaian, yang lama tidak saya silaturahim, tidak datangi. Satu persatu juga ada yang saya kunjungi agar beliau-beliau bisa hadir di tempat ini. Berdirinya saya di sini itu pasti tidak akan sesukses ini kalau tidak dibantu oleh para panitia. Panitia begitu hebat menemani saya, maupun mereka punya inisiatif dari seksi acara, seksi keamanan. Seksi keamanan aja lulusan alumni itu ada yang angkatan darat, angkatan laut, kepolisian. Mereka insya Allah akan mengamankan kita. Hebat. Ya, panitia pokoknya luar biasa. Dan tidak kalah penting adalah Bang Rusli, Bang Guntur. Mereka mensupport saya luar biasa. Dan ada juga satu sosok alumni, yaitu Bapak Daman Huri. Beliau adalah kepala desa wilayah Gunung Putri. Beliau juga yang memfasilitasi kita dan mendukung acara ini. Berbagai macam properti beliau hadirkan, bahkan luar biasa. Beliau itu mendukung, mensupport kita sehingga acara ini sukses. Itu yang ada di situ tuh punya punya kepala desa Gunung Putri. Ada satu cerita. Sebelum ini berdiri tenda, saya, Abang Rusli, dan Bang Karyadi, Bang Husen itu ingin mau melihat tenda ini dipasang. Tapi sampai di jalan mobil saya itu mogok. Mogoknya itu ya Allah ada di pesantren yatim Jatiwaringin. Jadi alhamdulillah Allah memberikan pertolongan di tempat yang tepat. Kedua, kemarin hari Sabtu, Masya Allah Rabbi, ya Allah, itu nyawa saya udah hampir, mobil kita panas banget, hampir kebakar, suhunya itu sampai 48. Itu tiba-tiba berhenti di tol Gunung Putri. Nah, di tol Gunung Putri itu ternyata ada Daman Huri. Beliaulah yang mengevakuasi kami sebanyak 6 orang. Pakai apa? Pakai ambulan. Kami berenam dibawa pakai ambulan. Dan mobil saya ditarik pakai ambulan juga. Pokoknya kejadian untuk suksesnya acara ini itu luar biasa banget. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan pertolongan di tempat-tempat yang tepat untuk membantu kami. Tema kita adalah masa lalu ku kenang, masa depan ku jelang. Saya berusaha mengajak teman-teman alumni untuk memakai baju sesuai dengan waktu kita di pesantren.
atasan putih, bawahan merah, atasan putih, bawahan hijau, atasan putih, bawahan abu-abu. Jadi karena kita beragam, ada SMP, ada SD, ada SMA. Jadi kita sesuaikan. Yang untuk laki-laki baju putih dan celana hitam. Alumni yang dirahmati Allah, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta. Sekali lagi, saya berdiri di sini tidak akan disebut sukses kalau tidak ada pesertanya. Betul nggak? Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padahal saya udah nyiapin teks, tapi ternyata nggak kebaca. Mana yang lihat suaranya? Alumni Asri, hikmat, berkah, dan manfaat. Takbir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling enak makan nasi ulam. Makannya habis mengaji. Yang paling kenceng jawab salam, Anda doakan berkali-kali naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang Betawi mesti pakai pantun, benar nggak? Banyak tanggung jawab tentang kerjaan yang saya jalankan. Yang terpenting kerjaan saya sekarang ini adalah melanjutkan amanat waris perjuangan di bidang pendidikan terutama, di bidang sosial. Jadi kalau keluarga kita ini alumni Asafiyah di Jatiwaringin mampir ke pesantren khusus yatim. Ada 300 anak-anak yatim. Ini kan didirikan sama Kiai Abdullah Syafi'i sama Ibunda Tuti Alawiyah 10 Januari 78. Sekarang ini ada 300 yang dibawa tanggung jawab saya dari 22 provinsi. Semua gratis, tidak dipungut biaya apapun. Dan alhamdulillah anak-anaknya berprestasi. Banyak yang hafal Quran. Beberapa juz, ada 5 juz, 6 juz, 10 juz ada. Saya ambil contoh, ada satu anak yatim kita dari Mentawai, namanya Rocky Gerung, bukan Rocky Gerung, Rocky Saugo namanya. Ya. Dia itu orang tuanya masih non muslim. Terus atas kehendak sendiri Allah kasih hidayah di pesantren yatim. Ya, untuk menjadi mu'alaf, seorang mu'alaf, dia akhirnya di pesantren yatim. Sekarang udah hafal 5 juz. Terus saya kasih dia tanggung jawab untuk jadi imam rawatib di Masjid Alawiyah di pesantren yatim. Akhirnya dibawa adanya lagi yang perempuan masuk Islam baru tahun 2024 kemarin. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, ini tanggung jawab, ya. Bahwa memang berat, tapi Allah kasih jalan. Ya, jadi kan kita bilang kalau tadril mauna ta'til mauna min Allah Ta'ala. Kita keluar pasti datang. Walaupun sebulan lebih dari 200 juta. Ya, keluarin duit. Ada aja tuh dari Majlis Taklim, BKMT, dari mana yang bantu, dari usaha-usaha saya, ada adik saya, yayasan juga ada. Jadi jalan terus dan bagus. Kalau Bapak Ibu lihat ke pesantren yatim, nggak kalah sama sekolah-sekolah berbayar. Ya, anak-anaknya berprestasi bagus-bagus. Karena saya serius, ini yang menjadi nanti amal jariah kita, bukan yang lain. Jalankan aja amanat waris perjuangan dari orang tua kita. Kita perkembangkan yang baik, insya Allah menjadi amal jariah kita semua. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, semua yang ada di sini, sesekali mampir, ya, bikin acara nih, Bang Rusli, sesekali di pesantren, ya, kita punya geraha Alawiyah gede banget, ya,
bisa kapasitas 800 orang round table di Geraha Alawiyah. Itu Kak Reja yang resmiin tahun 2021, berapa bulan sebelum dia meninggal. Jadi kita namain Geraha Alawiyah, ada kampus 2 juga di situ, tempatnya Jatiwaringin, ya. Kompleks Jatiwaringin kan pengembangan dari Asapia Bali Matraman. Tahun 76 ada pesantren putra, 77 pesantren putri, 78 pesantren yatim. Tentunya kalau kita bersama-sama bersinergi akan bagus. Jadi ibu saya ketika beliau masih hidup sudah bagi tugas. Kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Alhamdulillah, ya, sampai dengan hari ini rumah Jatiwaringin 51 itu kita jadikan rumah buat perjuangan. Selasa pagi ada pengajian dari BKMT, juga ada pertemuan-pertemuan majlis taklim di Jatiwaringin 51, rumah almarhumah ibunda. Jadi inilah yang menjadi ladang perjuangan. Mudah-mudahan kita terus bisa, ya, para murid, para orang tua, ya, murid-murid Asyafi'iyah semua yang ada di sini bisa melanjutkan waris perjuangan dari Qiyamul Syafi'i, ibunda Hajatuti Alawiyah, Kiai Haji Abdul Rashid, terus juga Kiai Haji Abdul Hakim, dan juga Ustazah Haja Ida Farida, ya. Semua di sini juga ada nih Kak Jaki nih, Dokter Zaki Abdullah Safi. Ada yang kenal Kak Jaki nggak? Ya, nah, Kak Jaki, adanya Kak Sarif, ya. Kak Jaki sini, Kak Jaki. Kak Jaki. Ya, tepuk tangan untuk Kak Jaki ini. Bang Jaki. Kak Jaki ini sekarang bantu saya di universitas. Ini suaranya bagus nih, kayak Megizat nih Kak Jaki. Ntar kita minta dinyanyi ya, lagu Benyamin bisa deh Kak Jaki. Besok tanggal 20 Kak Jaki saya wisuda doktornya ya, Fakultas Hukum, Masya Allah. S3 udah Dokter Zaki Muhammad Zaki Abdullah Syafi'i. Tadi saya jalan di situ ketemu Ending awet muda Ending ya. Ending, Masya Allah. Dulu ini nih, kalau kertas tuh kalau Ending tuh mau bikin cetakan pensilan. Ending, resepnya apa Ending? Awet muda Ending. Hah? Ya, nggak tua-tua Ending nih. Ya, Ending sini Ending. Tepuk tangan untuk Anding. Wah, ayo ajak Anding. Ending aduh. Nah, Pak Rusli bisa dampingin. Ayo Pak Rusli. Iya. Ayo Pak Rusli bisa dampingin. Wah, ini siap. Ending menang. Yang pasti tuh Eti juga nih, Masya Allah nih Eti, Masya Allah Eti. Panitia, ketua panitia, saya lupa nyebutin ya. Yang paling sibuk, yang paling bertanggung jawab. Tuh ya, dari dulu nggak pernah berubah. Ya Ending, gimana Ending? Tepuk tangan. Ending ya. Resepnya apa Ending? Biasa aja resepnya. Pantun lagi boleh nggak? Tanjung Pinang, Tanjung Pura, pantainya bersih dan juga indah. Hati senang, jiwa pun gembira. Bertemu di acara reuni akbar alumni Asyafi'iyah. Yang alergi udang? Kalau makan udang bikin alergi, jangan dimakan sampai habis. Kisah yang lama teringat lagi waktu kita masih bujang dan gadis. Ada lagi nih boleh ya? Jadi bukan pantun saya. Anak remaja bermain gitar. Gitar dipetik, senarnya putus. Walaupun acara reuni ini hanya sebentar, yang penting silaturahim jangan sampai putus. Saya ini keluarga besar Asyafi'iyah dan terima kasih sama Bangda itu dipercaya sebagai kepala bagian penitipan helm. Serta yang saya banggakan alumni daripada Asyafi'iyah, putra dan putri muslimin dan muslimat serta pulang pergi. Teringat hari ini kita, guru kita
Kita ingat hari ini. Demi Allah, hari ini kita ingat orang yang telah memberikan didikan buat kita semua. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah Profesor Dr. Tuti Alawiyah dan kakak kami yang lain Haji Abdul Hakim, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Raudhah min riyadil jannah. Dia menyaksikan sekarang almarhum Ki Haji Abdullah Syafi'i, almarhumah Tuti Alawiyah boleh berpulang ke rahmatullah. Kalau Allah sudah hendaki, boleh, silakan saja. Putra-putrinya almarhum dijemput oleh malaikat. Tapi perjuangan Asy-Syafi'iyah tidak akan pernah berubah, dan kita ini murid-muridnya akan melanjutkan daripada perjuangan Asy-Syafi'iyah. Saya yakin alumni ini adalah ujung tombaknya Asy-Syafi'iyah. Mereka diberikan amanat untuk dapat melanjutkan daripada perjuangan Asy-Syafi'iyah. Kami sebagai khadim ini dan ponakan kami semua, darah daging dari almarhum Ki Haji Abdullah Syafi'i tetap tidak akan pernah berubah, menjadikan hitoh Asy-Syafi'iyah. Kita ingat semua, pantas dan layak hari ini kita membacakan surat Fatihah buat guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Dia telah mendidik kita sampai duduk di sini berkat guru kita. Demi Allah, berkat guru kita hadir di tempat yang mulia ini. Mari kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan berkat Fatihah almarhum dan almarhumah pendiri daripada Asy-Syafi'iyah, Tuti Alawiyah, Haji Abdul Rashid, Haji Abdul Hakim, Ida Farida, Syekh Syati, dan penerus-penerus pejuang Haji Ahmad Khatib Nasir yang begitu sabar mendampingi kakak kami sampai hayatnya. Mereka telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Hari ini kita baca Fatihah, kita niatkan semua. Mudah-mudahan guru kita yang telah membimbing kita hari depan di sini karena doa Allah. Alhamdulillah. Wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Kami Al-Fatihah bersama-sama Prof. Febri di kampus Asy-Syafi'iyah. Baru 20 tahun sebagai dosen. Mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat. Hidup yang paling nikmat, manfaat buat kita, orang lain, dan keluarga. Itu yang selalu guru kita menentukan, baik dari Tuti Alawiyah dan almarhum Ki Haji Abdullah Syafi'i. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, tepuk tangan dong buat Kak Jaki nih. Kak Jaki luar biasa ya, di istiqomah ngajar di Fakultas Hukum. Dari Bali Matraman ke Jatiwaringin, Asy-Syafi'iyah terus dikembangin. Mukimin mukimat ini saya pesenin. Silaturahim, mari kita kuatin. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Bang Day banyak pantunnya ya. Saya boleh nggak balas pantunnya, tapi saya cuma sedikit ya. Don't worry, be happy. Ikan peda, ikan tenggiri. Makannya di dalam taman. Ada banyak anggota DPD RI. Cuman Bang Dalami yang paling tampan. Keren. Oke, baik, untuk selanjutnya akan ada pembagian door prize dari Bang Dalami khusus spesial. Hadiah utama akan diberikan oleh langsung yang memberikannya. Silahkan fotokan Alma. Ayo, siapa yang bakalan dapat? Ayo. Hadiah utama Deg-degan dari Bang lihat Day. nomornya. Lihat Akan nomornya. TV. Jangan sampai terlewat. Lihat. Udah pada punya belum? Bismillahirrahmanirrahim. Apa TV ya? TV. TV. Ada lagi tas sepeda. TV-nya, masya Allah. Nih, belakangnya dulu ya. Dua belakang. Dua. Mana Dua, lihat siapa yang yang dua dua coba. belakangnya? Mana ada angka yang dua? Belakang. Terus dari belakang 7. 72. Mana angka tangan? 272. Berapa tuh? 272. Ada nggak? 272. Siapa yang punya? 72. Dari mana ini? Masya Allah, alumni kita.
Oh, dari Lombok, dari Belitung hadir juga, Mas. Iya, dari Medan juga ada. Dari Medan juga Dari ada. Medan? Medan. Dari Makassar Yang- juga nih. Yang dari Makassar Medan, ya. dari Medan. Bapak. Masya Allah. Dari Makassar, mana Makassar? Makassar. Lombok mana Lombok? Lombok, Nur Hayati. Nur Hayati Murad, ya boleh. Ya, ini dapat TV. Alumni dari mana kakak? Iya, Sophia. Agia Satya PP. Dari asalnya mana, Bang? Iya. Jakarta apa ya asalnya dari? Jakarta. Jakarta, Masya Allah. Betawi asli. Betawi asli. Namanya siapa? Karena akan dijadikan Jariah namanya. Jaria. Oh, sebagai Jariah. amal Jariah. Kirain Jariah, amal Jariah. Amal Jariah. Ya, Ayon. Jariah terserah nih mau diamalin lagi atau gimana? Atau dibawa pulang bebas. Ya, baik. Ya, foto bersama dulu ya Pak Dekan. Ya. Apakah masih ada? Bang Haji Gozali boleh. Bang Gojali, ayo ikut. Diharapkan untuk ke Bang Haji Gojali. Koordinator acara Bang Gojali, ayo. Betul. Ada di belakang. Mana di belakang? Ada nih. Oh, itu dia. Ini dia. Yang baru pulang umroh. Tuh, Masya Allah, doanya masih makbul. Malaikatnya masih di belakang. Ayo. Ayo tengah ya. Iya. Betul. Ya. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan Ntar masih ada lagi berkah. sepeda lipatnya. Nah, Masya Allah. Ditunggu sepeda lipatnya. Jadi alumni semua jangan dulu beranjak dari tempat duduknya. Baik. Baik. Terima kasih, mudah-mudahan jadi kenang-kenangan ya Bang Dai. Ya semuanya ikut semangat berdiri. Bawa cahaya ilahi rohani, kita membela agama yang suci untuk kepentingan hidup ini, dunia akhirat senang abadi. Sama-sama. Wahai umat Islam, bergerak ke depan. Wahai umat Islam, bersatu berjuang. Wahai umat Islam, bergerak ke depan. Wahai umat Islam, bersatu berjuang. Asyafi'iyah, kita berada bersama-sama, mendidik jiwa kita semua dengan ajaran Islam yang nyata. Di bawah cahaya ilahi rohani, kita membela agama yang suci untuk kepentingan hidup ini, dunia akhirat senang abadi. Wahai umat Islam, bergerak ke depan. Wahai umat Islam, bersatu berjuang. Wahai umat Islam, bergerak ke depan. Wahai umat Islam, bersatu berjuang. Takbir. Ditutup dengan salawat asy-syafiyah. Dikenal dengan salawat asy-syafiyah wa asyghilil zalimin
Waktu saya ke Malaysia itu disebut Salawat Asyafiyah Kak Ferdi, ya. Pasti ini semua buat kita orang Asyafiyah semuanya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashri lizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashri lizalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah. Kita break, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan buah dulu yuk. Lama, ini lama. Perguruan Asy-Syafi'iyah telah berhasil melahirkan anak-anak bangsa dari berbagai bidang. Satu kalimat untuk perguruan Asy-Syafi'iyah, tetaplah menjadi tempat menimba ilmu yang mencerahkan dan membangkitkan semangat. Oke, tepuk tangan untuk alumni semua. Nah, untuk saat ini kami sudah panggilkan 3 orang tokoh, namun mungkin kita juga harus membatasi waktu. Jadi mohon yang pertama paling ujung itu adalah Dr. Judi Syarif, yang kedua Profesor Dr. Hayati Sari, yang ketiga Al-Ustadz Dr. Andes Haji Madris Abu Bakar. Ya. Dalam hal ini Bang Yudi ditemani oleh mereka berdua. Silakan Bang Yudi untuk bisa menyampaikan testimoninya atau pesan. Ya. Dipersilakan. Dan pesan juga buat kita alumni senior dan juniornya. Shallu ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Alhamdulillah, sebenarnya acara kita bertiga tentu acara yang paling tidak disenangi. Karena kalau reuni itu berjam-jam ngobrol tuh lupa, hampir habis. Tapi karena diminta oleh panitia, kita harus tampil juga. Yang saya hormati Bang Day, nah ini Bang Day Lamin, bukan main ini, adik kita. Kemudian ada zuriyahnya juga, yang lain. Saudara-saudara, adik-adik semua, saya tidak terlalu lama barangkali ngomong, cuma saya hanya ingin bercerita. Saya masuk ke Asy-Syafi'iyah tahun 1970, tanggal 20 Desember. Saat itu belum dimulai tahun ajaran baru, karena Januari. Masuk tahun 1971, saya masuk SMA. Kelas 1 SMA. Sekolah 2 kali. Pagi sekolah madrasah, sore sekolah SMA. Madrasah saya masuk kelas 3 ibtidaiyah, sore SMA. Berhubung terjadi kekagetan budaya, saya tidak bisa melanjutkan sekolah 2 kali. Jadi saya hanya memilih sekolah ibtidaiyah saja. SMA saya berhenti. Hanya 1 tahun SMA saya berhenti.
Tetapi karena di Asyafiyah ketika itu diterapkan juga sistem pendidikan akselerasi. Akselerasi dari kelas 3 ibtidaiyah saya loncat ke kelas 4 ibtidaiyah, belum waktunya. Kelas 4 kemudian ikut ujian ibtidaiyah, masuk sanawiyah. Kemudian setelah sanawiyah baru saya masuk lagi SMA. Sampai saking betahnya di Asyafiyah, tahun 1983 baru saya meninggalkan Asyafiyah. Alhamdulillah, berkat Asyafiyah, berkat guru-guru yang ikhlas berkhidmat di Asyafiyah, kita bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Alhamdulillah juga tidak pernah bermimpi saya jadi guru di Universitas Indonesia, tapi belum guru besar, bro. Sudah keburu pensiun. Tahun 2004 saya ditugaskan oleh pemerintah untuk menjadi atase pendidikan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi. 4 tahun. Bukan main, kita bergaul itu dengan orang-orang Saudi itu. Beragam kita tahu karakteristiknya, sifat-sifatnya. Alhamdulillah ketika saya bertugas di sana tahun 2005 kita berhasil membuat MOU, diberikan jatah 70% anak-anak Indonesia untuk melanjutkan S2 dan S3 di Saudi. Bidang umum, sains dan teknologi. Sampai sekarang itu masih berlanjut. Jadi bukan hanya belajar agama saja ke Saudi, belajar ilmu pengetahuan juga ke Saudi. Dan sekarang masih berlanjut. Alhamdulillah dari Asyafiyah tingkat ibtidaiyah kemudian SMA, saya bisa melanjutkan ke Universitas Indonesia sampai selesai S3, tapi belum sampai guru besar, sudah keburu pensiun karena kelamaan ngayap kemana-mana itu. Di birokrasi ngayap kemana-mana juga, alhamdulillah, karena pergaulan juga. Berkat nama Asyafiyah juga diperhitungkan. Ketika saya tugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia, dubesnya saat itu kenal baik dengan Asyafiyah. Allah yarham Maftuh Basuni. Baik sekali kita dibimbing. Karena kalau namanya atase pendidikan itu atase teknis. Kita disebut diplomat kontrakkan. Cuma dikontrak kita 4 tahun. Tapi ya alhamdulillah salarinya sama. Dokter itu ditemuin. Nah, itu kisah singkat saya di Asyafiyah. Saya bangga menjadi lulusan Asyafiyah. Saya bercerita kemana-mana bahwa saya adalah tamatan Asyafiyah. Ada satu saat yang saya izin dulu ditambah waktu. Ketika saya menghadiri sebuah lokakarya di Kairo, di Al-Azhar, untuk mendukung lulusan mahasiswa Kairo, bagaimana bisa berkiprah kembali di tanah air, saya diundang sebagai pendengar saja, karena dibuka oleh Grand Sheikh Al-Azhar, kemudian ada sambutan-sambutan. Nah, dipersilahkan ketika itu sambutan lulusan Al-Azhar terbaik saat itu. Tampil ke depan, di depan Grand Sheikh, pidato dalam bahasa Arab, karena dia lulusan terbaik. Karena saya kagum kepada lulusan Al-Azhar itu, setelah dia turun dari podium, saya hampiri. Saya ajak salaman. Saya ucapkan Assalamualaikum. Terus karena dia orang Indonesia, saya ngomong bahasa Indonesia. Anda dulu di Indonesia sekolahnya di mana? Begitu di Al-Azhar menjadi lulusan terbaik. Apa jawabnya? Anak dia bilang ADMD di sekolah. Hah, di mana? Di Sanawiyah. Anak tahu nama ente itu dari Profesor Dr. Tuti Alawiyah yang sering nyebut nama ente gitu. Allahu Akbar. Itu di Kairo ketemu. Itu namanya Ahmad Seroji Dinyat. Ini Asyafiyah. Anak nggak tahu. Ketemu di Kairo dia bilang anak adik kelasnya ente gitu. Sekarang aktif di UIN ya. Di UIN ya. Kebetulan juga ada dalam satu struktur organisasi menjadi tim penasehat Ikatan Pengajar Bahasa Arab Seluruh Indonesia untuk DKI. Itu Ahmad Seroji Dinyat. Mohon doa, saya diberikan tugas karena saya orang Asyafiyah, maka dipanggil ke
Kementerian Agama punya proyek menerjemahkan Al-Quran ke berbagai bahasa daerah. Sudah 20-an lebih bahasa daerah. Bahasa Betawi belum ada. Bahasa Papua belum ada. Cirebon belum ada, Banten juga belum ada karena masalah bahasanya. Nah, di dalam bahasa Betawi yang dapat pekerjaan sebenarnya Pusat Studi Betawi UIN Sarifida itu. Tapi Kementerian Agama merasa kurang, harus ada lembaga lain. Alhamdulillah Bang Beki Mardani itu ketua lembaga kebudayaan Betawi. Dia telepon, Bang bantuin Ana jadi tim penerjemah. Ana bisa apaan, nggak bisa apa-apa, pokoknya harus ikut. Alhamdulillah berjalan. Draft sudah selesai, tinggal FGD, kemudian verifikasi mungkin masih 1 tahun lagi. Mudah-mudahan kita ikut melestarikan bahasa Betawi melalui terjemahan Al-Quran. Barangkali secara singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau memang dibuka forum tanya jawab, nanti kita ngobrol lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu Profesor dengan waktu yang sangat terbatas, 2 menit singkat testimoni untuk rekan-rekan alumni senior dilanjutkan nanti tokoh ulama Betawi kita yang berkiprah dakwah di Depok dan sekitarnya, Kiai Haji Abu Bakar Madris. Pertama, dilanjutkan Ibu Profesor. Silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung karena 2 menit ini, saya alumni dari SMP Asafiyah di tahun 83 dan sampai dengan 85 dan tinggal di asrama Putri Katuti. Jadi sangat dekat sama Katuti dan saya sangat ingat Katuti itu suka membawa saya juga kalau beliau ikut pengajian ke mana-mana dan undangan di banyak tempat begitu. Dan juga yang paling saya berkesan dari dalam Asafiyah ini karena ada pemahaman agama yang sama seperti Pak Yudi tadi. Mulai dari awal kita masuk ada sekolah ibtidaiyahnya. Saya juga masuk kelas 3 ibtidaiyah terhitungnya. Tapi SMP kelas 1. Tapi ada akselerasi dan alhamdulillah karena ada akselerasi jadi langsung bisa ke sanawiyah. Dan itu menurut saya sangat baik. Jadi pola jalur pendidikan yang tidak strict pada tahun berjalan itu akan sangat membantu. Jadi kalau dulu waktu di ibtidaiyah kalau kita bisa menghafal lebih banyak, kita bisa ikut ujian kakak kelasnya. Yang ibtidaiyah kelas 5 dan seterusnya begitu. Jadi bisa lanjut lulus. Jadi tidak mengikuti strict pada formal waktu begitu. Dan itu sangat membantu karena begitu saya di SMA kebetulan saya lanjut di Al-Azhar. Pelajaran bahasa Arab Al-Azhar itu jauh sekali di bawah dari Asafiyah. Jadi istilahnya saya tidur di kelas, saya bisa dapat 100 gitu. Itu karena pelajaran dari Asafiyah. Luar biasa. Dan kemudian yang penting juga adalah ketika saya masuk ITB. Di ITB itu pelajaran bahasa Arab pasti nggak ada, tapi ada mentoring dan sebagainya. Karena kita punya bekal bahasa Arab, bekal akidah, bekal tafsir. Saya jadi punya kemampuan untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman lain yang juga memahami atau belajar dalam bahasa Arab. Jadi itu yang menjadi bagian dari dan yang lain adalah yang kedua soal disiplin. Disiplin itu menjadi bagian yang paling penting membekas sampai dengan saat saya sekarang. Karena di Asafiyah itu bangun tidur kita udah dengar azan sholawat sebelum subuh dan sampai sekarang saya selalu kangen. Bahkan kalau saya ada di luar negeri seperti pada waktu lagi di Abu Dhabi dan sebagainya, kalau dengar sholawat itu saya selalu ingat Asafiyah sampai dengan sekarang begitu ya, udah 40 tahun begitu. Dan kemudian ada pelajaran setiap malam, ada Riyadhus Shalihin, ada Tarhib wa Targhib, ada Barzanzi dari Hajah Tuti, dan juga beberapa kali itu selalu ada pengajian waktu dulu masih ada almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang menurut saya
pendidikannya juga sangat egaliter. Di situ, di pendidikan itu, guru, ustadz-ustadz dengan santri itu disamakan begitu ya sama Pak Kiai. Itu pendidikan, tidak ada pendidikan yang egaliter seperti itu selain di pesantren As-Safiyyah. Itu jadi itu yang membuat saya jadi sangat berbekas, dan kemudian sampai sekarang saya selalu berpikir bahwa pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang seperti itu model terapannya. Nah sekarang saya mengajar, jadi sebelumnya saya bergabung di JICA, namanya Japan International Corporation Agency, sebagai Transportation and Urban Expert setelah lulus dari ITB dan setelah lulus S3 dari UI. Lalu kemudian saya juga anggota dewan, Prof, tapi anggota dewan transportasi. Anggota dewan transportasi yang waktu itu ditunjuk oleh Pak Gubernur Sutioso pada masa Sutioso. Jadi ikut pertama kali mendesain busway di tahun 2005. Dan saat sekarang ini saya sebagai dosen dan ketua program studi magister di UI, di teknik di ilmu lingkungan, di sekolah ilmu lingkungan namanya School of Environmental Science, untuk pengajaran S2 dan S3 di Universitas Indonesia. Jadi selalu teringat bahwa apa yang diajarkan oleh bapak-bapak dan juga ustaz dan ustazah di sini, itulah yang membentuk kita pada masa sekarang, dan itu yang membuat cara berpikir kita menjadi berbeda pada saat sekarang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selanjutnya Pak Kiai Bakar Madris yang beliau juga banyak kiprah dakwahnya. Wadal, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dailami yang kita hormati, Kak Yudi, jamaah sekalian, saya nggak banyak karena yang pertama bukan mukim, saya mat PP. Bagiannya bagian PP. PP apa tuh Kiai? Pulang pergi. Saya ada pengalaman saja, testimoni. Yang pertama saya ingat di sekitar tahun 80 ketika masjid lagi dibangun. Itu kan ngaji minggu pindah di aula utama. Itu Al-Maghfur lah. Ya Abdullah tuh kalau habis ceramah suka nunjuk, "Lu ngomong, lu ceramah." Saya ingat saya ditunjuk suruh ceramah, itu 5 menit kayak 20 menit bola. Tapi disitulah sebuah pacuan. Saya di tempat pertama diajarin berani, itu di situ. Yang kedua, saya kan termasuk orang Bandar. Ini Kak Yudi kalau lagi siaran saya suka main di radio ini ya. Satu ketika subuh belum pada bangun, Al-Maghfuran naik ngomel-ngomel ke studio. Sendalnya mau jatuh, saya comotin dulu, saya kagak dikebung. Rupanya disayang gitu beliau. Nah, oleh karena itu saya juga berterima kasih kepada Kak Yudi, terutama Kak almarhum Suparman, banyak membina kami. Dan disinilah kelebihan As-Safiyyah, guru itu nggak dipanggil guru, jarang panggil ustaz-ustazah, kakak. Jadi rasa kekeluargaan itu cukup dekat. Saya dengan Kak Yudi sampai sekarang manggilnya Kak Yudi. Padahal guru dari dulu kan ustaz gitu ya. Tapi kita di sini As-Safiyyah didikannya luar biasa. Dengan guru itu supaya dekat, tidak dipanggil ustaz, tapi justru kakak. Ini itu diantaranya. Yang kedua, saya mulai belajar ceramah. Begitu belajar ceramah dikenalin sama Tony Ardi, dia jadi keras. Saya dulu termasuk kelompok keras, kelompoknya Tony Ardi. Itu yang bikin merusuh di Ampera itu saya itu orangnya. Ya. Yang di Al-Azhar tahun 83 itu saya orangnya. Yang waktu itu ceramah bertiga, saya kapan dengan Tony ditangkap, saya kagak. Aman tuh. Nah yang kedua saya bikin rusuh lagi ketika Ampera, Tony sidang kedua. Itu rusuhnya luar biasa. Lagi sedang semangat itu, Al-Maghfur lah, Kiai Saifuddin Amsir manggil. Apa kata beliau? Kar, lu kalau belajar politik udah nyampe mana? Begitu. Maksudnya Kiai, kalau alfabet udah nyampe mana? Baru D, berhenti lu. Ntar lu kemakan politik. Balik akidah ibadah. Akhirnya dari situ saya banting setir. Dari berpolitik praktis, saya kembali ke dakwah. Alhamdulillah dengan berkat bimbingan. Karena saya ingat juga Al-Maghfur sangat cinta kepada Al-Maghfur
Kiai Sihori, akhirnya dari Asapia saya lari ke Kiai Sihori, belajar lagi tafsir karena memang Asapia sangat dekat dengan Darut Tafsir. Saya belajar ke sana, alhamdulillah sekarang saya belum jadi ustadz dan belum jadi kiai, baru bau-bau kiai. Alhamdulillah daripada kiai bau gitu ya. Setelah ini akan ditampilkan operet singkat beberapa menit perjalanan para santri baik yang mukim ataupun para santri baik yang pulang pergi yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Abu Bakar Madris yang sangat luar biasa, terkesan oleh kita sebagai alumni mengenang pendidikan oleh guru-guru kita. Maka itu ayo pasang niat, mata kita fokus ke panggung, kita akan menyaksikan operet singkat perjalanan santri menuju masa depan yang gemilang di saat bersama guru-guru tercinta. Ya, bangun untuk yuk. Tuh suara Pak Kiai membangunin kita. Oh iya, kita kan mau sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Barkah Asapiyah. Yaudah yuk, ayo yuk. Ya walad, kum, bisurah, kum minan naum. Wah, ada suara Pak Kiai. Masuk dalam hari ngumpet belakang pintu. Yaudah, kita ngumpet yuk. Ayo ngumpet, cepet. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar pelaksanaan sholat subuh berjamaah dari Masjid Al-Barkah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Terus jalan lagi. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهي ربي أنت مولانا سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na
من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزل الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليها نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر كفاعله atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Ayo, banat, banin, santri, man yaqra. Ya banat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siapa? Mana nama Andi? Nama saya Faridah. Ya walad, pada kemana anak mukim nih? Kok sepi di masjid? Astagfirullahaladzim. Wah, kacau nih. Pak Kiai marah. Wah, gawat nih. Bisa gempa bumi. Sebagian santri sudah mengikuti pelaksanaan sholat subuh tersebut. Dan biasanya, usai pelaksanaan sholat subuh, ada kajian kitab kuning seperti Riyadhus Shalihin, Fathul Mu'in, Fathul Bari, dan lainnya. Namun naluri seorang guru tak bisa dipungkiri. Beliau melihat masih ada beberapa santri yang absen tidak hadir di acara kegiatan berjamaah ini. Maka Kiai Haji Abdullah Syafi'i kembali ke pondok pesantren untuk memeriksa kondisi asrama di subuh pagi ini. Lari. Lompat ke meja. Walat. Ya walat. Ta'al ente. Sini. Mada takmal. Kenapa ente tadi gak ke masjid? Hah? Kenapa? Jawab. Ustadz nih ngelangin setan kamu, setan malas, setan nggak mau ke masjid, biar tahu rasa kamu. Bismillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pergi, setan, pergi. Aduh, sakit aja. Hari beranjak siang menjelang pukul 7 pagi. Seperti biasa, para santri dan siswa mempersiapkan diri untuk menimba ilmu di madrasah tempat mereka belajar. Dan seperti biasa mereka berbaris sebelum masuk ke kelas masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Sementara ustadz atau ustazah mengabsensi mereka satu persatu.
kelas yuk. Ista'id qiyaman ihtiraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina min mazaa'il rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wafiqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Banat, banin, kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita coba latihan menghafal tasrif ya. Ustaz coba ingin mentasrif fi'il sulasi mujarrad dari kalimat jalasa fi'il madinya. Coba silakan. Man yujarrib dari banat atau banin? Silakan. Ya, Anti. Siapa nama Anti? Nama saya Jubaidah. Ya. Fadhol, barakallahu fiik. Ayo, tasrif. Kata bayak tubuh kitabatan. Kan Ustaz nyuruh dari kata jalasa. Jala saya jelisu julusan. Tahu jalisun. Waza kama jelusun. Ijlis la tajlis. Ya, toyib. Majlisun mijlasun. Toyib, ahsanti, barakallahu fiik. Siapa nama Andi? Jubaidah. Oh iya, tadi udah dibilang ya. Ustaz wajar. Ustaz sudah sepuh Ustaz. Man aidon tasrif min kalimat katabah. Ayo, siapa lagi? Banat, banin? Saya Lia. Siapa nama Anti? Lia. Lia, iya. Silakan, fadhol. Kata bayak tubuh kitabatan fahuwa katibun wa zaka maktubun uktub la taktub maktabun maktabun miktubun. Alhamdulillah, ahsanti. Fahimtum? Baik. Banat, aina Rafiq? Kok nggak kelihatan? Ustadz dari tadi ngeliatin Rafiq. Kemana Rafiq? Aina Rafiq? Tadi dia ada di kamar Ustaz. Sepertinya dia sedang bingung kali Ustaz. Kemana ya Rafiq? Jangan-jangan dia menghilang di bawah angin mamiri. Hus, ayah wae. Jangan ngadi-ngadi ah. Oh iya, tadi pagi waktu di kamar mandi dia sempat bilang mau nonton ke Wira gitu Ustaz. Ada film keren katanya sih. Hah? Wira? Apa Wiro ente? Wira Sablong kali Ustaz. Bisa aja kamu nak. Astagfirullahaladzim. Sudah. Cukup ya pertemuan hari ini. Jazakumullah. Syukran. Ya talamiz. Barakallahu fiikum. Memang bukan hal yang mudah jika seorang santri melakukan kenakalan di luar peraturan yang telah ditetapkan. Tapi ini menjadi bagian seni, keindahan dari kehadiran seorang pelajar di sekolah dengan segala romantika. Dan hari ini para pelanggar itu dipanggil oleh Ustadz untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Rafiq, ta'al. Sini Rafiq. Duduk. Baik Ustaz. Iya. Rafiq, ente mukim di Asyafiyah udah sekian tahun. Untuk apa ente mukim di sini? Ayo Fik, jawab. Menuntut ilmu Ustaz. Ente baru sekolah, tidur di asrama. Bagaimana Rafiq?
Itu baik nggak menurut ente? Enggak Ustaz, Kenapa? Nggak baik. karena ketinggalan pelajaran. Rugi nggak buat ente? Iya Ustaz, karena nggak dapat bertemu teman-teman dan nggak mendapatkan materi pelajaran. Nah, maka itu sesuai peraturan di pesantren, ente hari ini harus disetrap di lapangan. Oh iya, ya, siap ya? Saya tidak mau Ustaz. Ini udah peraturan pesantren. Panas. Ente harus terima. Oke, pokoknya ente harus sampan waktu atan biar berkah ilmu ente. Masa si Ani mesti dihukum panas-panas begini? Siapa sih yang ngaduin Ani? Tunggu, nanti ente terima balasan dari Ani ya. Di Asy-Syafi'iyah kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan umum, ilmu pengetahuan agama mutlak sebagaimana tertuang dalam kitab. Di sini pula kita belajar tentang akhlak, adab, perilaku terhadap teman, guru, orang tua, dan lingkungan sekitar. Dan di penghujung cerita saat ini, santriwan dan santriwati kembali dikumpulkan oleh Ustadz untuk menerima wejangan tentang makna, kehadiran, dan eksistensi mereka di sekolah saat ini. Ayo, Banat, Banin, kita kumpul di sini. Ustadz kepengen kalian menyanyikan lagu Mars Asy-Syafi'iyah dengan tenang, sikap berdiri, semangat, dan kalian hayati. Karena lagu ini memberikan pesan yang sangat luar biasa buat antum semua di masa-masa yang akan datang. Paham ya? Silakan. Siapa dipimpin oleh ketua kelas? Siap? Siap Ustaz. Siap. Ayo. Silakan. Dihitung. Siapa dirijennya? Saya. Ayo. 1, 2, 3. Di bawah panji Asy-Syafi'iyah kita belajar bersama-sama, mendidik jiwa kita semua dengan ajaran Islam yang nyata. Di bawah cahaya ilahi Rabbi kita membela agama yang suci untuk kepentingan hidup ini, dunia akhirat senang abadi. Wahai umat Islam, bergerak ke depan. Wahai umat Islam, bersatu berjuang. Wahai umat Islam, bergerak ke depan. Wahai umat Islam, bersatu berjuang. Takbir! Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ya, hidup alumni Syafi'iyah. Iya, semuanya berdiri. Kembali kita menyanyikan Mas lagu Syafi'iyah. Ayo semuanya berdiri. Yang di belakang, yang di tengah, yang di depan panggung, yang di bawah tenda semua berdiri. Kita menyanyikan kembali lagu Mas Syafi'iyah sebagai kenangan lagu perjuangan buat kita semuanya. Ya, silakan. Sebagai kenangan dan Ayo. Iya, tangan di atas semuanya. Yang kencang, volume gede. Ayo, alur kaidah semua tuh. Ayo semua. Di bawah pantai, ayo boleh. Kita berada bersama. Ayo, keluarkan suaranya yang di dalam ruangan. Jiwa kita semua Dengan ajaran. Ayo, ingat kenangan kita belajar di Asy-Syafi'iyah. Ilahi Rabbi, kita membela untuk kepentingan hidup ini, dunia akhirat. Suara keluarga, wahai umat Islam, bergerak ke depan. Ayo berdiri semuanya. Yang alumni Asy-Syafi'iyah berdiri, melanjutkan perjuangan Al-Maghfurlah guru kita. Bersatu berjuang, kanan di atas. Oke, kayak ayo. Satu lagi, lebih semangat, dari belakang. Di bawah panji. Ayo, Bang Bendri, semangat. semua yang di dalam ruangan harus ikut. Kalau memang benar-benar alumni Asy-Syafi'iyah. Kita semua Islam yang nyata. Di
bawah kita membela agama yang suci. Untuk bakti kami hidup ini, dunia akhirat dikepal tangannya. Ayo, wahai umat Islam, bergerak ke depan. Wahai umat Islam, bersatu berjuang. Wahai umat Islam, bergerak ke depan. Wahai umat Islam, satu berjuang. Merdeka. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Luar biasa. Kenapa? Pemain operet. Terima kasih. Iya, tepuk tangan buat pemain operet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami seluruh panitia reuni akbar lintas angkatan 10 November 2024 di Sentul City mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia yang mensukseskan acara ini. Ulang. Pelaksana reuni akbar lintas angkatan 2024 mengucapkan terima kasih. Alumni Asabia. Jangan lupa Bangdai Channel.